Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai analisis data life cycle sustainability assessment atau LCSA dengan Excel atau spreadsheet pada panduan praktis. Pada panduan komprehensif menggunakan spreadsheet untuk analisis keberlanjutan siklus hidup dengan menggunakan pendekatan praktis untuk implementasi di berbagai macam industri. Adapun manfaat implementasi LCSA diantaranya adalah pengambilan keputusan menjadi lebih baik dengan menggunakan data komprehensif, kemudian mengidentifikasi hotspot dengan menemukan area-area kritis dalam rantai nilai yang membutuhkan untuk perbaikan langkah selanjutnya. Kemudian ada keunggulan kompetitif sebesar 78% konsumen di Indonesia lebih memilih produk berkelanjutan serta kepatuhan terhadap regulasi untuk memenuhi peraturan lingkungan yang semakin ketat di Indonesia dan juga global. Adapun kerangka metodologi Life Cycle Sustainability Assessment atau LCSA yaitu penentuan tujuan untuk menetapkan ruang lingkup dan juga batasan analisis. Yang kedua, inventarisasi data dengan cara pengumpulan data, input ataupun output sistem. Kemudian yang ketiga, penilaian dampak pada analisis konsekuensi lingkungan, ekonomi, dan juga sosial. Serta yang keempat, interpretasi, evaluasi hasil, dan juga penyusunan rekomendasi. Adapun struktur dasar spreadsheet Life Cycle Sustainability Assessment LCSA diantaranya adalah menggunakan 5 template worksheet yang terdiri menjadi 5 komponen. Di antaranya adalah input data dan juga asumsi, inventory lingkungan, analisis ekonomi, penilaian sosial, serta hasil dan juga interpretasi. Kemudian untuk sistem pengkodeannya terbagi menjadi 3, yaitu kode proses yang berurutan, prefix kategori dampak, referensi silang antara sheet. Sedangkan yang ketiga, formula yang penting yaitu konferensi unit otomatis, agresi data lintas pilar, serta kalkulasi normalisasi. Adapun input data pada environmental LCA di Excel diantaranya adalah struktur input dan juga output menggunakan tabel material dan juga energi yang keluar masuknya di input dari setiap proses yang ada. Kemudian yang kedua, gas emisi rumah kaca dengan perhitungan CO2, CH4, N2O dengan formula konferensi otomatis ke CO2 ekuivalen. Yang ketiga, water footprint yang menghitung konsumsi air berdasarkan kategori biru, hijau, dan juga abu-abu. Sedangkan input data environmental yang keempat yaitu menggunakan sistem land use, di mana kita mengkualifikasikan penggunaan lahan dalam meter persegi per tahun. Sedangkan input data yang terakhir yaitu menggunakan integrasi database yang menghubungkan dengan faktor emisi ekuivalen melalui lookup tabel. Adapun input data LCA, SLCA di Excel dengan pengkategori dampak pada pekerja, komunitas, konsumen, dan juga masyarakat menggunakan 4 indikator yaitu keamanan dan juga kesehatan, akses sumber daya, transparansi, serta kontribusi ekonomi. Adapun struktur indikator menggunakan panduan dari UNEP serta skala penilaian 1 hingga 5 yang memudahkan evaluasi berdampak dengan pembobotan stakeholder disesuaikan dengan konteks lokal di Indonesia. Adapun formula dan juga fungsi Excel sebagai kunci untuk LCSA diantaranya adalah sum if dan juga sum product yang digunakan untuk agresi data kompleks yang berdasarkan dalam berbagai macam kriteria secara simultan. Yang kedua, index match dengan referensi data antar worksheet lebih fleksibel daripada VLOOKUP. Kemudian if bersarang yang mengkategorikan hasil berdasarkan beberapa kondisi serta tabel pivot analisis multidimensi dengan kemampuan drill down. Adapun interpretasi hasil life cycle sustainability assessment atau LCSA diantaranya adalah identifikasi hotspot dengan cara teknik analisis untuk menemukan area kritis dalam rantai nilai. Kemudian analisis trade-off dengan menggunakan evaluasi keseimbangan antar pilar bertujuan yang saling bertentangan. Yang ketiga, kontekstualisasi SDGs dengan menggunakan hasil analisis dengan target Sustainability Development Program. Adapun integrasi Life Cycle Sustainability Assessment atau LCSA dengan platform analisis lain diantaranya adalah ekspor dan juga import data
dengan pertukaran data pada software LCA profesional seperti Cimapro dan juga Opel LCA. Kemudian koneksi database menghubungkan dengan SQL Server atau MySQL untuk menyimpan data berskala besar. Yang ketiga, integrasi GIS untuk visualisasi dampak berdasarkan lokasi geografis dan juga atribut spasial. Yang keempat, penggunaan API untuk mengakses real-time ke database faktor emisi dan juga harga komoditas terkini, serta sinkronisasi reporting integrasi dengan platform pelaporan keberlanjutan seperti GRI Software. Adapun tantangan dan juga solusi dalam implementasi Life Cycle Sustainability Assessment atau LCA diantaranya adalah keterbatasan data pada tantangan untuk data primer tidak lengkap dan sulit diakses. Untuk solusinya, teknik gap filling menggunakan proxy data dan juga eksploitasi dataset serupa. Yang kedua, harmonisasi metode dengan tantangan pendekatan berbeda antar pilar dan juga keberlanjutan. Solusinya menggunakan framework normalisasi dan juga pembobotan konsisten antara dimensi dan juga analisis. Yang ketiga, kualifikasi sosial. Tantangannya aspek sosial sulit diukur secara numerik. Sementara untuk solusinya, pendekatan semi kualitatif dengan skala penilaian tervalidasi. Adapun langkah selanjutnya dan juga sumber daya pada LCSA diantaranya adalah template Excel LCSA dapat dipakai pada link terlampir. Kemudian untuk komunitas praktisi bergabung dengan grup Telegram LCSA Indonesia untuk diskusi dan juga dukungan. Yang ketiga, workshop lanjutan, daftar untuk seri data analisis untuk keberlanjutan bulan depan, serta panduan video akses tutorial step by step di channel YouTube kami. Sekian pemaparan materi pada hari ini, atas kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.